Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Hmm. Ini kalau Ibu boleh tahu ini dengan Nak siapa ya? Nak Putri, Bu. Oke, Nak Putri. Nak Putri dari kelas berapa? Dari kelas 12. Kelas 12. Sebelum datang kemari, Nak Putri belajar apa? Tadi, Bu, saya belajar bahasa Inggris. Kalau boleh tahu, ini kan masih jam pelajaran. Kenapa Nak Putri bisa datang kemari, Ibu? Tadi sih guru bahasa Inggris saya tidak masuk, Bu. Makanya saya luangkan waktu untuk ke ruangan mereka. Kalau Ibu boleh tahu, Nak Putri ini ada perlu apa sampai datang ke ruang mereka? Jadi, Bu, saya kesini itu ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya alami. Baiklah, Nak, di sini Ibu akan mendengarkan Nak Putri bercerita terkait masalahnya. Nak Putri juga jangan sungkan untuk bercerita karena Ibu akan mendengarkan dan juga Ibu akan menjaga cerita Nak Putri. Yang tahu cerita Nak Putri hanya Ibu dan Nak Putri sendiri. Baik, Bu, saya akan bercerita dengan nyaman kepada Ibu. Bagaimana? Coba Nak Putri ceritakan apa masalah Nak Putri alami sekarang. Jadi, Bu, saya di sini kesulitan tidur pada malam hari. Walaupun saya sudah berusaha untuk tidur lebih awal, namun saya tetap tidak bisa untuk tidur di waktu-waktu yang ingin saya lebih kondusifkan, Bu. Berarti Nak Putri ini mengalami kesulitan tidur pada malam hari, walaupun Nak Putri sudah berusaha untuk tidur lebih awal. Mungkin Nak Putri bisa jelaskan bagaimana pola tidurnya? Ibu, saya kadang tidur di atas jam 12, namun saya kadang terbangun lagi hingga tidak dapat tidur kembali. Apa yang Nak Putri rasakan saat bangun pagi? Apakah Nak Putri lebih merasa segar atau malah sebaliknya? Saat saya bangun pagi, Bu, saya kadang merasa lelah atau capek. Namun, jika saya sudah terbangun, saya dapat beraktivitas seperti biasanya. Dapatkah Nak Putri ceritakan keseharian apa yang Nak Putri lakukan sehingga mempengaruhi pola tidurnya? Saya kadang merasa stres, Bu, dari tugas-tugas sekolah yang diberikan ibu guru sehingga saya kepikiran terus akan hal tersebut. Oke, baiklah, berdasarkan cerita yang Nak Putri sampaikan hari ini, Nak Putri ini kadang cepat tidur, namun terbangun pada larut malam dan sulit akan tidur kembali karena adanya stres dari tugas-tugas sekolah Nak Putri. Iya, Bu. Dengan itu saya terus kepikiran terkait tugas-tugas saya, Bu. Saya juga sudah berusaha untuk tetap berpikir positif, namun sulit, Ibu. Oke, Nak Putri ini sulit mengontrol akan diri Nak Putri sendiri, sehingga tugas sekolah yang diberikan oleh guru itu seperti menghantui pemikiran Nak Putri sendiri. Iya, Bu, saya selalu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Namun kalau ada lagi tugas baru, itu dapat mengganggu pemikiran saya dan akhirnya saya sulit untuk tidur, Bu. Oke, tadi Ibu kalau tidak salah dengar, Nak Putri ini sudah mengerjakan tugas. Namun kalau ada tugas baru lagi, Nak Putri akan merasa stres lagi, sehingga itu akan mempengaruhi pola tidur Nak Putri sendiri. Iya, Bu. Bahkan kadang saya merasa waktu tidur saya adalah waktu saya untuk menyelesaikan tugas saya, Bu. Nak Putri ini terlalu over ya terhadap hal-hal sesuatu yang Nak Putri takuti itu dan akan menimbulkan pemikiran negatif terhadap diri sendiri akan melakukan sesuatu dan coba Nak Putri itu yakin pada diri dan selalu mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Baik, Bu. Namun saya sulit akan hal tersebut, Bu. Saya sulit mengontrol diri saya sendiri, Bu.
Oke, baiklah dari permasalahan yang Nak Putri ungkapkan, mari kita sama-sama untuk menemukan solusi dan langkah-langkah yang dapat Nak Putri lakukan. Iya Bu. Baiklah, coba Nak Putri ungkapkan apakah selama ini ada alternatif solusi yang sudah pernah Nak Putri lakukan? Saya sering melakukan yoga, relaksasi, dan juga saya dapat melakukan kegiatan yang positif seperti mengikuti seminar atau sebagainya. Oke, dari langkah-langkah atau solusi yang Nak Putri sebutkan, Nak Putri juga dapat mengatur tempat yang nyaman atau jauhkan gadget sebelum Nak Putri tidur pada malam hari. Baik Bu, saya akan mencoba hal tersebut. Baik, dari berbagai alternatif solusi yang sudah Nak Putri jelaskan, apakah masih ada solusi alternatif yang Nak Putri miliki? Saya dapat melakukan hal yang membuat saya tenang seperti mendengarkan musik atau membaca buku. Nah, Nak Putri juga sangat perlu bercerita dengan teman Nak Putri agar mengurangi tekanan yang ada pada diri Nak Putri sendiri. Iya Bu, saya juga dapat mengikuti senam relaksasi untuk merilekskan pemikiran saya Bu. Baik, dari beberapa alternatif solusi atau langkah-langkah yang kita kemukakan dapat sebagai dasar untuk memulainya sehingga mengurangi gangguan tidur Nak Putri. Iya baik Bu. Nah, dari beberapa alternatif dan solusi yang telah kita temukan tadi, ada beberapa pilihan atau langkah-langkah yang dapat Nak Putri lakukan. Seperti Nak Putri dapat memahami diri Nak Putri sendiri, melakukan yoga atau senam relaksasi, bercerita dengan teman Nak Putri, dan melakukan kegiatan positif. Iya Bu, saya akan melakukan hal tersebut karena saya rasa saya kurang akan hal tersebut. Baik, berdasarkan langkah dan solusi yang kita putuskan tadi, apakah solusi tersebut sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas. Baik, dengan beberapa langkah tersebut, apakah Nak Putri ini sudah yakin terhadap diri Nak Putri? Iya Bu, insya Allah saya yakin. Baik, dengan langkah dan solusi yang kita ambil tadi, apakah sudah dapat membantu Nak Putri sendiri? Alhamdulillahnya sih Bu, saya merasa langkah-langkah dan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi sudah membantu saya. Baiklah, dari kesiapan dan sudah membantu Nak Putri dalam menyelesaikan masalahnya, selanjutnya apakah Nak Putri ini sudah siap untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Insya Allah saya siap Bu. Nah, berhubung waktu kita telah selesai dan sesi diskusi kita hampir habis, apakah Nak Putri masih ada yang perlu dikonsultasikan? Saya kiranya sih sudah cukup ya Bu, dan terima kasih sudah mendengarkan curhatan dan ceritanya saya. Baiklah, karena ini akan masuk jam istirahat dan Nak Putri juga perlunya istirahat, coba Nak Putri simpulkan dari proses diskusi kita kali ini. Baik Bu, berdasarkan hasil diskusi kita atau sesi konseling kita kali ini, yang perlu saya simpulkan sih, saya harus membuang pikiran-pikiran negatif saya Bu, apalagi tentang tugas apa yang mengganggu pola tidur saya. Terus saya juga harus melakukan hal-hal positif seperti yoga, relaksasi, dan menjauhkan gadget sebelum saya tidur. Seperti itu Bu. Oke, dari kesimpulan Nak Putri tadi, Nak Putri sudah mengetahui apa yang harus Nak Putri lakukan. Iya Bu, saya sudah mengetahuinya. Sebelumnya bagaimana perasaan Nak Putri setelah mengikuti sesi diskusi ini? Setelah saya mengikuti sesi konseling kali ini sih Bu, saya sudah tahu langkah-langkah yang harus saya lakukan. Saya sudah bisa berbagi cerita sedikit demi sedikit agar apa yang ada yang mengganjal pikiran saya sudah sedikit berkurang. Oke, itu sudah baik, dan kamu juga jangan
jangan pernah lagi memikirkan hal-hal yang negatif, dan kamu harus komitmen kepada diri kamu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu itu bisa dan kamu mampu untuk mengurangi gangguan tidur kamu itu. Iya Bu, saya akan melakukan apa yang sudah Ibu berikan. Baiklah, karena sesi konseling kita telah selesai dan ini Ibu ada sedikit catatan untuk kamu lakukan di rumah. Dan Nak Putri, jangan sungkan lagi untuk melakukan konseling kepada Ibu. Jika ada masalah silakan datang kembali ke Ibu, karena Ibu akan mendengarkan dengan seksama cerita dari Nak Putri. Baik, jadi berdasarkan pengamatan saya di sini sebagai observer, di mana saya sudah menilai bahwa konselor di sini sudah memposisikan duduknya secara berhadapan dengan konseli, dan sudah juga melakukan kontak mata dan mengamati serta mendengarkan apa yang dikatakan oleh konseli. Nah, di sini juga saya menilai bahwa konselor sini sudah menunjukkan keterampilan kemampuannya dalam mengeksplorasi masalah, di mana yaitu merespon dengan cermat terhadap perasaan, isi, dan arti yang diekspresikan oleh konselor di sini. Nah, konselor juga sudah memberikan pertanyaan yang terbuka yang bisa mengeksplorasi permasalahan yang dirasakan oleh konselor. Nah, dari pertanyaan itu, konselor bisa menyimpulkan dengan detail apa yang dirasakan oleh konselor. Baik, selanjutnya sebagai observer, menurut saya konselor telah menerapkan keterampilan mempersonalisasi masalah, terutama dalam mengkonseptualisasikan kekurangan, menginternalisasikan kekurangan, dan mengkonfrontasikan kekurangan. Nah, dan juga konselor telah mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri konseli. Konselor fokus pada dampak personal dari situasi terhadap konseli. Nah, konselor telah mengajak konseli untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka dan melihat dari kekurangan diri konseli tindakan konselor yang demikian disebut sebagai mempersonalisasi masalah. Baik, sebagai observer saya menilai bahwa konselor telah mengembangkan inisiatif pada konseli dengan mengidentifikasi solusi dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh konseli dan mengarahkan langkah-langkah yang akan dilakukan. Dan pada bagian mengakhiri konseli, konselor telah memberikan catatan konseling kepada konseli agar konseli dapat memahaminya lagi di rumah. Baiklah, karena sesi konseling kita sudah berakhir dan waktu untuk Nak Putri istirahat supaya tidak terganggu, jadi Nak Putri silakan untuk istirahat, dan setelah istirahat kembali ke kelasnya untuk mengikuti penjelasan. Ya Bu, terima kasih sebelumnya sudah bisa berbagi cerita dengan saya, memberikan solusi dan langkah-langkah yang ingin diberikan. Terima kasih banyak Bu, saya kembali ke kelas.